Generation Leader. Selamat datang di video saya. Saya Rusdan Hafid Radana, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, akan memaparkan presentasi General Business Environment yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Eksternal pada Mulya Reksa Jaya Sakti. Enjoy! Para pelaku dunia perdagangan internasional perlu memanfaatkan jasa untuk pengiriman barang maupun pengurusan dokumen ekspor-impor dan perihal logistik lainnya. Persoalan tersebut dapat diatasi oleh perusahaan freight forwarding dan ekspedisi muatan kapal laut. Perusahaan yang bergerak di bidang ini dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor-impor, baik dari segi peraturan yang selalu diperbarui terutama yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan, shipping, maupun perbankan, yang semua ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi masalah di lapangan. Presentasi ini menjelaskan bagaimana PT Mulya Reksa Jaya Sakti menghadapi kondisi lingkungan eksternal yang ada. Terdapat 9 faktor eksternal yang berpengaruh dominan terhadap bisnis tersebut, yaitu yang pertama, demografi, yang kedua, bisnis ekonomi, yang ketiga, alam, yang keempat, hukum domestik, yang kelima, hukum internasional, yang keenam, sosial budaya, yang ketujuh, pemerintah, yang kedelapan, politik, dan yang kesembilan, teknologi. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa saja faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi PT Mulya Reksa Jaya Sakti dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Lalu yang kedua, apa ancaman serta peluang yang muncul berdasarkan faktor-faktor eksternal yang ditemukan mempengaruhi PT Mulya Reksa Jaya Sakti. Yang ketiga, apa strategi yang dapat digunakan PT Mulya Reksa Jaya Sakti. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi PT Mulya Reksa Jaya Sakti dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang kedua, menganalisis berbagai macam ancaman serta peluang yang muncul dari faktor eksternal yang mempengaruhi PT Mulya Reksa Jaya Sakti. Yang ketiga, memberikan saran terkait strategi yang dapat digunakan PT Mulya Reksa Jaya Sakti. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, sumber informasi yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penulis dengan mewawancarai langsung Direktur PT Mulya Reksa Jaya Sakti bernama Bagas, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur. Profil perusahaan. PT Mulya Reksa Jaya Sakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1992, beralamat di Jalan Salomas Raya nomor 6D, Kota Semarang, Jawa Tengah. PT Mulya Reksa Jaya Sakti melayani usaha pengurusan dokumen dan pengangkutan barang yang diangkut dengan kapal laut yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Visi PT Mulya Reksa Jaya Sakti adalah menjadi perusahaan yang terdepan di bidang EMKL dan Custom Clearance, ekspor dan impor, khususnya di Jawa Tengah. Bisnis utamanya custom clearance, ekspor dan impor. Yang kedua, sea freight forwarding, menyediakan layanan pengiriman barang lewat laut dengan ukuran apapun. Lainnya adalah yang pertama, jasa pengiriman kargo lewat udara, jasa warehousing, dan jasa pengangkutan darat. Aspek demografi. Jalan tol Trans Jawa merupakan jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa. Jaringan jalan tol ini hampir menghubungkan semua provinsi di Pulau Jawa kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya tol Trans Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah mendapatkan dampak yang positif dalam pertumbuhan penduduk dan bisnis yang berkembang. Ancaman, terdapat sekitar 40 perusahaan MKL baru di Jawa Tengah, di mana beberapa kantor pusatnya berada di Jakarta dan Surabaya. Contoh, perusahaan Jerindo Sari Utama yang dimana pada tahun 2019 sudah melebarkan sayapnya di Semarang. Kantor cabang tersebut akan berfungsi sebagai kantor cabang penjualan, pemasaran, serta pusat dukungan teknis untuk melayani konsumen baru yang berada di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Peluangnya, jalan tol Trans Jawa membuat perusahaan logistik dapat mengakses lebih mudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada ancaman ekspansi dari pihak kompetitor, tetapi ini bisa dijadikan peluang mengingat PT Mulya Reksa Jaya Sakti ini sudah beroperasi 20 tahun dan pasti mengetahui karakteristik pola perilaku dari konsumen serta supplier di wilayah Jawa Tengah. Aspek bisnis dan ekonomi.
UMK Kota Semarang relatif lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta, Kabupaten Karawang, Kota Cilegon, dan Kota Surabaya. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan yang berminat untuk ekspansi ke Jawa Tengah, khususnya Semarang. Ancamannya mengakibatkan banyak perusahaan yang berminat untuk ekspansi ke Jawa Tengah karena alasan mendapatkan sumber daya dengan upah yang tidak tinggi seperti pada tempat asalnya. Tetapi sumber daya tersebut juga belum tentu cocok dengan perusahaan terkait mengingat adanya latar belakang dari masing-masing pihak. Peluang PT Mulia Reksa Jaya Sakti mempunyai karyawan yang berpengalaman. Mengingat UMKM di Kota Semarang Rp2.715.000, hal ini bisa menghemat pengeluaran dan mengalokasikan dananya untuk hal lain yang bersifat operasional. Aspek alam. Pandemi virus corona COVID-19 telah menekan bisnis sektor logistik, terutama industri ekspedisi muatan kapal laut. Ekspor impor Indonesia boleh dibilang sangat lesu. Pasalnya, dua kegiatan perdagangan internasional tersebut turun cukup signifikan. Merebaknya virus corona ini terjadi penurunan aktivitas ekspor impor karena adanya pembatasan perdagangan internasional. Pembatasan ini dilakukan untuk memitigasi penyebaran wabah virus corona. Ancaman COVID-19 membuat perdagangan lesu yang berimbas pada pesanan PT Mulia Reksa Jaya Sakti. Peluang terkadang ada insentif atau kemudahan oleh pemerintah berupa kebijakan pemerintah terkait ekspor impor. Biaya masuk dan cukai ini sebagian contoh kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi ekspor impor yang lesu selama COVID-19. Aspek hukum domestik. Usaha dalam industri patut waspada dengan gerak-gerik mereka, apalagi dengan terbitnya peraturan yang ditetapkan. Jika pelaku usaha melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan hukuman. Banyak aturan yang berubah-ubah. Pemerintah membuat peraturan pasti mengikuti aturan dan kondisi dunia. Ancamannya dari aspek hukum domestik, banyak aturan yang berubah-ubah. Ini membuat pemain atau pelaku usaha pada industri logistik harus selalu mencari informasi baru, dipadukan dengan informasi yang lama. Kemudian perusahaan harus segera adaptasi dengan peraturan yang baru, mengingat adaptasi membutuhkan waktu, entah itu sebentar maupun lama. Terkadang ada insentif atau kemudahan oleh pemerintah berupa kebijakan pemerintah terkait ekspor, impor, ataupun logistik. Aspek hukum internasional. Dengan adanya perjanjian kerjasama dagang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement memudahkan perusahaan baik dari perizinan hingga biaya yang terkait untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Ancaman dengan adanya perjanjian tersebut menambah pesaing bagi PT Mulia Reksa Jaya Sakti. Saingannya bukan hanya pemain regional melainkan nasional. PT Mulia Reksa Jaya Sakti harus bersaing dengan memanfaatkan layanan yang memuaskan bagi konsumen. Peluang dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut memudahkan perusahaan baik dari perizinan hingga biaya yang terkait untuk melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Aspek sosial budaya. Baik pemerintah maupun pelaku usaha UMKM ingin mendorong ekspor nasional. Adanya peraturan baru pembiayaan ekspor artinya kegiatan ekspor bisa semakin mudah dilakukan. Diharapkan para pelaku usaha dalam negeri bisa lebih banyak lagi mengembangkan usahanya dan memperkenalkan produk Indonesia ke mancanegara. Ancaman pada aspek sosial budaya terjadi ketika para pelaku UMKM tidak mengembangkan produk yang berorientasi ekspor, maka tidak ada pemesanan bagi perusahaan. Imbasnya tidak ada pendapatan bagi perusahaan. Peluang dalam aspek sosial budaya. Dengan kebijakan di atas membuat produk UMKM dengan mudahnya melakukan ekspor. Syaratnya produk dalam UMKM tersebut harus memenuhi kriteria yang dianjurkan oleh pihak bea cukai. Imbasnya UMKM mengirimkan produknya kepada perusahaan ekspor impor dan perusahaan tersebut mendapatkan pemesanan dan penghasilan. Aspek pemerintah. Adapun neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2020 mencatat defisit 0,86 miliar US dollar
atau meningkat dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar 0,06 miliar US dollar. Namanya, konsumen bisa meminta termin pembayaran yang lebih lama dan ada proses penundaan pengiriman barang hingga semuanya stabil. Peluang yang didapat adalah menambah volume terkait impor sehingga dapat menambah pendapatan bagi perusahaan tersebut. Aspek politik. Maraknya oknum nakal yang memikirkan kepentingan diri sendiri, melakukan pungli, dan melakukan penyelundupan. Terdapat 57 kasus untuk mobil mewah dan 10 kasus untuk motor mewah. Kurangnya tindakan tegas dan regulasi terkait isu tersebut oleh pemerintah Indonesia. Ancaman dari aspek politik tersebut adalah ini mengkhawatirkan pelaku usaha. Ada oknum nakal yang menghambat proses hingga bisa merugikan perusahaan. Peluang jika sudah ada regulasi dan tindakan tegas dapat membantu pelaku industri UMKM untuk bekerja lebih bersih, bekerja lebih nyaman karena tidak mengeluarkan pungutan liar maupun ada penyelundupan lainnya. Aspek teknologi. Kemajuan teknologi informasi tidak dapat dicegah. Dampaknya pengajuan dokumen secara online guna mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu juga memudahkan pengawasan dari kedua belah pihak. Sistem Electronic Data Interchange disingkat EDI juga memberi koneksi dengan lembaga atau instansi lain yang berkaitan dengan ekspor maupun impor. Sistem EDI ini memanfaatkan koneksi internet dan menampung semua data dalam satu sistem yang terintegrasi. Ancaman dapat mengganggu kinerja jika sistem down dan harus dilakukannya maintenance. Peluangnya, EDI mempermudah melakukan komunikasi dan melayani lalu lintas dokumen antar dua pihak atau lebih pada waktu yang sama. Teknologi EDI dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi biaya serta meningkatkan efektivitas waktu. Slide terakhir, saran strategi. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal yang terjadi pada PT Mulia Reksa Jaya Sakti, maka beberapa saran program atau saran strategi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, perusahaan harus tetap fokus pada layanan jasanya sehingga bisa mewujudkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, dengan bertambahnya pesaing baru di Jawa Tengah, maka PT Mulia Reksa Jaya Sakti bisa melakukan kontrak dengan konsumen baru atau konsumen lama sehingga perusahaan tidak takut akan kehilangan konsumen. Tentu dengan menambah variasi layanan yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Yang ketiga, melakukan aliansi strategis dengan UMKM yang sudah biasa mengekspor produknya maupun UMKM yang akan melakukan ekspor. Kemudian memberikan kontrak dan layanan sesuai dengan segmen UMKM tersebut. Yang keempat, membuat policy atau penyesuaian terkait apa yang sudah direncanakan. Mengingat industri ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan aturan yang berubah-ubah, membuat perusahaan harus siap untuk beradaptasi. Saran terakhir, mengoptimalkan unit bisnis di luar UMKM. PT Mulia Reksa Jaya Sakti mempunyai jasa pengiriman barang lewat udara, jasa warehousing, dan jasa pengangkutan darat. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan ilmu baru, insight baru, dan wawasan baru terhadap leaders sekalian. Mohon maaf jika banyak salah dan kurang berkenan di hati leaders. Beli kelapa di Pasar Sleman. Sampai jumpa teman-teman, stay safe, stay healthy.